Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia-Nya kita bisa berkumpul lagi di tempat ini untuk melanjutkan pelajaran pelajaran kita dari kitab Al-Wajiz fi Fiqhi Sunnati wal Kitabil Aziz. Kita akan lanjutkan pembahasan wudu. Kita masih pada bab al-wudu. Kemarin sudah kita sebutkan sifat atau tata cara wudunya Nabi SAW dari hadis Humran Maula Utsman yang beliau menceritakan tentang wudunya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, yang mana Utsman mengatakan beliau melihat Nabi berwudu seperti itu, sehingga beliau mempraktekkan wudunya Nabi SAW dalam rangka mengajarkan. Dan kita sudah membaca tata caranya pada pertemuan yang lalu. Dan juga kita sudah membahas faraiduhu, fardu wudu, fardu wudu. Yang belum syurutus sihhatihi, syarat-syarat sahnya wudu. Kita sudah bahas syarat-syarat sahnya wudu. Yang ditulis yang disebutkan oleh penulis di sini ada berapa? Ada 3. Yang pertama an-niyah, berniat, Dan batas maksimal kita berniat di dalam hati ketika berwudu itu ketika membasuh wajah, sebelum membasuh wajah. Kalau kita niat dari awal, dari ketika mencuci kedua telapak tangan itu boleh. Tapi batasnya sebelum mencuci wajah, membasuh wajah. Kalau niat itu muncul dalam hati kita nanti setelah kita membasuh kedua tangan sampai siku, maka tidak dianggap sah wudu kita. Harus diulang. Kemudian yang kedua, syarat wudu tasmiyah, mengucapkan bismillah. Ini yang disebutkan oleh penulis. Dan tentu ini tidak terlepas dari khilaf para ulama. Sebagian ulama mengatakan mengucapkan tasmiyah itu hukumnya sunnah. Tapi meskipun begitu, dalam rangka kita meninggalkan atau keluar dari khilaf para ulama, hendaknya jangan kita tinggalkan pengucapan bismillah ketika wudu. Yang ini lebih berhati-hati, terlepas dari perbedaan pendapat para ulama. Kemudian yang ketiga, al-muwalah, yaitu berturut-turut. Tidak boleh ada jeda yang lama, ada jarak yang lama antara membasuh anggota wudu satu dan yang lainnya. Misalnya tidak boleh ada jarak antara membasuh wajah dan membasuh kedua tangan sampai siku. Tidak boleh ada jeda yang lama. Nah, jeda yang lama ini dijelaskan oleh para ulama, itu sudah dianggap lama jika anggota wudu itu sudah kering. Itu jedanya. Jadi kita membasuh wajah, terus kita berhenti melakukan kegiatan yang lain, kemudian sudah kering air di wajah kita, maka saat itu tidak boleh kita sambung lagi dengan membasuh tangan. Harus kita ulang dari pertama, dari awal. Itu jarak jeda yang lama dianggap oleh para ulama. Nah, ini 3 syarat wudu. Kemudian insyaallah hari ini kita akan masuk pada faraiduhu, fardu wudu atau wajib wudu. Nah, perbedaan antara syarat dan fardu, kalau syarat itu tempatnya di luar ibadah, itu syarat. Sesuatu yang harus kita lakukan sebelum kita masuk pada ibadah itu sendiri. Itu syarat kan? Nah, adapun kalau fardu, itu kewajiban yang kita lakukan di dalam ibadah itu sendiri. Begitu. Itu kalau fardu. Jadi perbedaan syarat dan fardu, kalau syarat itu kewajiban yang harus kita lakukan sebelum masuk pada ibadah.
Kalau fardu adalah kewajiban yang harus kita lakukan ketika sedang di dalam ibadah itu sendiri. Nah, fardu wudu di sini beliau sebutkan. Faraiduhu, berkata penulis rahimahullahu taala, faraiduhu, fardu wudu. Kalau disebutkan fardu berarti tidak boleh ditinggalkan. Kalau ditinggalkan salah satunya berarti tidak sah wudu kita. Ya. Tidak sah wudu kita. Yang pertama dan yang kedua beliau gabungkan. Yang nomor 1 dan kedua, ghuslul wajhi wa minhu al-madmadatu wal istinsyaqu. Waalaikumsalam. Yang pertama adalah ghuslul wajhi, membasuh wajah. Dan yang kedua, wa minhu, dan yang termasuk wajah adalah madmadu, berkumur-kumur, dan istinsyaq. Itu istinsyaq adalah memasukkan air, menghirup air ke hidung kemudian mengeluarkan lagi. Itu namanya istinsyaq. Ya, karena para ulama menganggap ya bagian dalam mulut itu dan juga bagian dalam hidung itu termasuk dari wajah. Maka dianggap wajib untuk dibasuh. Ya, bagian dalam mulut dibasuhnya dengan cara berkumur-kumur, dan bagian dalam hidung dengan cara dihirup air ke dalamnya kemudian dikeluarkan lagi. Itu pertama dan yang kedua. Ya, jadi kemarin sudah kita jelaskan batasan membasuh wajah ya, dari awal tumbuhnya rambut kepala bagian atas sampai di ujung dagu kita. Itu yang untuk memanjang vertikal. Terus untuk yang menyamping horizontal adalah dari telinga sampai telinga, dari batas telinga sampai telinga yang sebelahnya. Ya, jadi harus terbasuh semua, terkena dengan air semuanya. Kemudian yang ketiga, fardu wajib dalam wudu adalah ghuslul yadaini ilal mirfaqaini, mencuci atau membasuh kedua tangan sampai ke siku-siku. Membasuh kedua tangan sampai dengan ke siku-siku. Ya, jadi harus meratakan air semua. Ya, dari ujung jari sampai ke siku-siku itu harus ya terkena dengan air wudu. Sifatnya sudah kita sebutkan kemarin, yang sesuai dengan sunnah adalah dari ujung jari. Dari ujung jari terus sampai ke siku. Ya, jadi siku itu termasuk. Siku termasuk. Adapun kalau kita wudu dengan keran, terus kita mencucinya dari siku ke ujung jari juga tidak mengapa, tidak masalah. Karena yang merupakan wajib adalah membasuhnya. Adapun caranya dari ujung jari ke siku atau sebaliknya ini bebas, terserah. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat dan kelima beliau gabungkan mashu ra'si kullihi wal udhunani min ra'si. Mengusap. Nah, kalau untuk kepala itu mengusap, bukan membasuh. Mengusap itu melewatkan dengan sesuatu yang basah. Itu mengusap. Kalau membasuh, mengalirkan air. Membasuh atau mencuci, ghusl, itu mengalirkan air. Kalau mashu, cuma melewatkan dengan sesuatu yang basah. Jadi tangan kita dibasahkan, tidak ditampung air di tangan. Tidak perlu ditampung. Cuma telapak tangan keduanya dibasahkan. Terus diusap. Mengusap kepala kullihi, kata beliau, semuanya. Jadi di sini penulis memberikan penekanan mengusap kepala semuanya. Dari awal tumbuh rambut depan sampai ke belakang ke tengkuk. Karena memang ini memang ada khilaf di antara para ulama. Sebagian ulama seperti ulama Syafi'i mengatakan, ulama Syafi'iyah mengatakan ya mengusap kepala itu sebagiannya saja. Yang penting sudah terusap dengan ya sesuatu yang basah dengan telapak tangan kita, walaupun cuma setengah, cuma sedikit, maka itu sudah sah. Tapi sebagian ulama mengatakan ya itu belum sah, harus semuanya terusap ya. Dan wal udhunani, dan yang kelimanya ini, dan kedua telinga minar ra'si, termasuk kepala.
Jadi yang keempat dan kelima, mengusap kepala dan juga dua telinga. Nah, cara mengusap kepala sudah kita sebutkan kemarin ya, kita membasahkan tangan kita, kedua telapak tangan, kemudian kita usap dari depan ke belakang terus sampai ke tengkuk, baru kita balikkan lagi ke depan. Atau sebaliknya, dari belakang ke depan, terus dari depan ke belakang lagi. Ya, dan cuma sekali, ya, satu kali. Yang wajibnya sekali saja untuk kepala. Dan juga telinga. Kemudian langsung disambung dengan telinga. Boleh dengan satu kali cidukan air, ya, satu kali pembasahan tangan, ya. Habis kepala langsung kita usap telinga kita dengan cara yang kita sudah sebutkan kemarin. Atau boleh kita basahkan lagi tangan kita, kemudian kita usap telinganya. Itu dibolehkan. Karena ya telinga ini termasuk kepala yang juga harus atau wajib diusap. Kemudian boleh juga kita usapnya sekali ke belakang tanpa mengembalikan ke depan, boleh. Yang penting sudah terusap seluruh kepala. Ya, tidak perlu harus kita ke belakang atau ke depan, itu tidak wajib. Tapi yang wajibnya adalah sekali mengusap dari depan sampai ke belakang itu. Yang penting sudah terusap semua. Kalaupun tidak kita kembalikan ke depan tidak masalah. Namun yang sesuai dengan sunnah Nabi SAW adalah dikembalikan lagi ke depan usapannya. Kemudian yang keenam, kata beliau, guslur rijlaini ilal ka'bain, mencuci kedua kaki sampai ke mata kaki, ke kedua mata kaki. Jadi mencuci kaki yang wajib adalah ya dari ujung-ujung jari kaki semuanya sampai ke ka'bain, sampai ke dua mata kaki. Ya, mata kaki itu adalah tonjolan yang ada di kaki kita yang kiri kanan, itu ada tonjolan, itulah. Itu termasuk yang harus dicuci, dibasahkan. Jadi tidak mencuci kaki sampai di betis, apalagi sampai lutut, ya tidak. Yang benar adalah hanya sampai kedua mata kaki. Ya. Kemudian beliau bawakan dalil dari yang nomor 1 sampai nomor 6 ini. Dalilnya terdapat dalam Al-Quran. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Ta'ala, Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Ya, surat Al-Maidah ayat 6. Allah berfirman, wahai orang-orang yang beriman, jika kalian akan sholat, maka cucilah wajah-wajah kalian. Kemudian dan cucilah tangan kalian sampai ke siku-siku. Dan cucilah kedua tangan kalian sampai siku-siku. Dan usaplah kepala kalian. Dan cucilah kedua kaki kalian sampai kedua mata kaki. Nah, ini dalil tentang anggota-anggota wudu. Anggota badan kita yang harus kita cuci ketika berwudu. Ya. Dalilnya tegas dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala langsung sebutkan. Nah, di dalam ayat Al-Quran tadi, ibu-ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita perhatikan, tidak disebutkan berkumur-kumur, tidak disebutkan memasukkan air ke hidung, dan tidak disebutkan telinga, ya kan? Tidak disebutkan. Akan tetapi di sini dijelaskan oleh para ulama, ya, karena berkumur-kumur dan istinsyak itu termasuk bagian daripada wajah. Karena bagian dalam mulut dan juga bagian dalam hidung itu kan bagian dari wajah kita. Meskipun di dalam ayat tadi Allah Subhanahu wa Ta'ala cuma mengatakan faghsilu wujuhakum, cucilah wajah kalian. Tapi bagian mulut ini dan hidung termasuk wajah, berarti ini juga wajib dicuci. Ya. Maka itu di situ diambil kesimpulan oleh para ulama, ya. Diambil kesimpulan oleh para ulama, dan juga terdapat, ya, telah tetap dalam berbagai hadis Nabi SAW yang menjelaskan tentang cara wudunya Nabi. Nabi mudawamah, terus menerus melakukan hal tersebut. Setiap beliau wudu, beliau selalu berkumur-kumur, matmadho dan istinsyak, memasukkan air ke hidung dan mengeluarkannya. Itu selalu Nabi lakukan. Sehingga para ulama mengambil kesimpulan, oh berarti ini wajib. Karena
setiap hadis yang menunjukkan Nabi berwudu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selalu melakukan hal tersebut, tidak pernah meninggalkan hal tersebut. Maka ini wajib kata para ulama. Dan seluruh ulama al-hadis yang meriwayatkan tentang wudunya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang menjelaskan sifat wudunya Nabi, selalu menjelaskan bahwa Nabi ketika wudu, ya beliau berkumur-kumur dan menghirup air ke hidung dan mengeluarkannya. Sehingga mereka mengambil kesimpulan ini juga wajib. Ini termasuk wajah. Ya, kemudian untuk telinga, ya. Nah, ada juga hadis lain dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, "Idza tawadda'a ahadukum falyaj'al fi anfihi ma'an, tsumma liyastanshir." Nah, ini ada perintah juga, kata Nabi, jika salah seorang di antara kalian berwudu, maka jadikanlah di dalam hidungnya itu air. Maksudnya hiruplah air ke dalam hidungnya, tsumma liyastanshir. Kemudian dia keluarkan lagi, dia sembur lagi dari hidungnya. Nah, ada hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hadis yang lain juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wabaligh fil istinsyaq illa an takuna shaiman." Bersungguh-sungguhlah dalam istinsyaq. Istinsyaq adalah aktivitas menghirup air ke hidung kemudian mengeluarkannya lagi. Kata Nabi, bersungguh-sungguh. Jadi memang benar-benar dihirup. Ya. Kecuali kalau kamu sedang puasa, kata Nabi. Kalau puasa tidak perlu terlalu dihirup dengan keras karena nanti takutnya masuk ke dalam, ya terhirup ke dalam tenggorokan dan terminum. Nanti membatalkan puasa. Tapi kalau lagi tidak puasa, Nabi suruh bersungguh-sungguh dalam menghirup air di hidung kemudian dikeluarkan lagi. Dalam hadis yang lain juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, idza tawadda'ta famadmid. Kalau kamu berwudu maka famadmid, maka berkumur-kumurlah, begitu. Nah, sehingga dari hadis-hadis ini perintah untuk berkumur-kumur dan istinsyaq ini menunjukkan, kata para ulama, wajib. Nabi perintahkan dan juga Nabi lakukan terus-menerus, sehingga ini menunjukkan wajib. Meskipun dalam ayat Al-Quran tadi cuma disebutkan membasuh wajah, faghsilu wujuhakum. Tapi Nabi mempraktekkan adalah termasuk membasuh wajah adalah menghirup air di hidung kemudian dikeluarkan dan juga berkumur-kumur. Dan sebagaimana kita ketahui, ya, Allah berfirman kepada kita, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah bagi kalian teladan yang baik. Nah, dan juga beliau, ya, menjelaskan ayat Al-Qur'an dengan perbuatan beliau. Ini. Adapun sekarang yang kepala. Di dalam ayat tadi Allah Subhanahu wa taala hanya menyuruh mengusap kepala. Tidak dijelaskan secara rinci bagaimana caranya, apakah cuma sekedar setengah usapan atau sebagian saja atau haruskah seluruhnya. Maka kita kembalikan, kata penulis di sini, pengusapan kepala itu kepada sunnah Nabi. Karena fungsi dari sunnah, fungsi dari perbuatan Nabi, perkataan Nabi dan juga takrir Nabi itu fungsinya untuk menjelaskan ayat-ayat Al-Quran yang sifatnya masih global. Dalam ayat Al-Quran tadi, surat Al-Ma'idah tadi tentang wudu, Allah Subhanahu wa taala hanya menyuruh kita mengusap kepala. Nah, penjelasannya bagaimana caranya itu ada dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang sudah kita bacakan kemarin. Ya, telah tetap dalam sahihaini, ya, Bukhari, Muslim dan juga yang lainnya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mengusap kepala itu seluruhnya, ya, istau'aba, ya, beliau mengusap semuanya, tidak hanya sebagian. Ya, memang ada, ya, hadis Nabi mengusap itu sebagian di ke atas kepala, dari depan, kemudian sebagiannya beliau teruskan di imamah beliau, ya. Jadi ada suatu dalil, ya, Nabi ketika wudu beliau memakai imamah. Imamah itu sesorban, kain yang panjang yang dilipatkan di kepala. Jadi bukan cuma seperti peci, dia benar-benar sorban yang tebal, yang sulit untuk kalau harus dibuka, dipakai lagi. Nah, ada sebuah hadis Nabi ketika wudu, beliau tidak membuka sorban beliau. Beliau cuma mengusap di kepala setengah sedikit, di kepala depan, yang tidak tertutup sorban,
terus sisanya beliau usap ke sorban sampai ke belakang. Nah, hadis ini mungkin ada sebagian ulama yang mengatakan, oh, berarti boleh kita hanya mengusap sebagian kepala, tidak perlu seluruhnya. Buktinya, Nabi cuma mengusap sebagian kepalanya saja, terus beliau sempurnakan di sorban. Nah, sebagian ulama yang lain, termasuk penulis Al-Wajiz ini mengatakan, oh, tidak begitu, tetap wajib kita mengusap seluruh kepala. Ya, adapun Nabi mengusap di atas sorban itu sebagai keringanan, rukhsah. Ya, kan intinya Nabi mengusap kepalanya semua. Cuma setengahnya di kepala langsung, setengahnya di atas sorban. Kalau boleh cuma setengah kepala, ya Nabi tidak akan mengusap lagi di atas sorbannya. Tapi buktinya, Nabi menyempurnakan mengusap di atas sorbannya sampai ke belakang. Menunjukkan tetap harus diusap semuanya. Nah, ini diantara perdebatan para ulama. Tapi al-muhim yang dikuatkan oleh penulis Al-Wajiz, dan insya Allah inilah yang kuat, adalah mengusap harus di seluruh kepala. Naam. Dan juga ini termasuk faedah tadi yang tentang sorban, itu juga dikiaskan kepada para wanita yang memakai khimar, memakai jilbab. Itu boleh dia mengusap di atas jilbabnya. Tidak perlu dibuka jilbabnya ketika wudhu, kalau dia takut auratnya kelihatan. Misalnya dia berwudhu di tempat umum, yang tempat wudhunya terbuka, bisa saja ketika dia buka jilbabnya, ya kan, ketika dia buka jilbab akan kelihatan rambutnya, lehernya, tengkuknya, semuanya banyak kelihatan. Maka boleh dia tetap memakai jilbabnya, kemudian dia usap dari depan, sedikit di bagian kepala, rambut, terus dilanjutkan di atas jilbab. Nah, ini boleh, ya, sebagai rukhsah. Ya, kemudian juga sekarang telinga. Dalam ayat tadi tidak disebutkan telinga. Ya. Tapi ada hadis dari Nabi SAW, ya, beliau bersabda, al-udhunani minar ra'si, kedua telinga termasuk kepala. Nah, Nabi mengatakan kedua telinga termasuk kepala. Jadi ketika Allah menyuruh kita mengusap kepala, berarti termasuk kedua telinga, karena kedua telinga termasuk kepala. Nah, begitu. Ya, jadi ayat Al-Quran tadi yang global tadi itu dijelaskan oleh Nabi dengan sabda beliau dan juga dengan perbuatan beliau, dan ini wajib untuk kita ikuti, ya. Jadi tidak boleh kita beralasan, oh, di ayat Al-Quran tadi kan Allah cuma suruh membasuh wajah, tidak ada kumur-kumur, tidak ada istinsyak, tidak ada kepala, ya, tidak ada telinga, ya. Tapi kita katakan benar, itu di dalam ayat Al-Quran, ayatnya berbicara secara umum global. Tapi Nabi jelaskan perinciannya dalam hadis, karena fungsi dari hadis adalah menjelaskan Al-Quran, seperti itu. Nah, ini faraid atau fardu yang keenam, dan juga dalilnya. Kemudian yang ketujuh sekarang, masih fardu juga, takhlilul lihyah, menyela-nyela jenggot. Nah, kalau ini untuk bapak-bapak, ya, ibu-ibu tidak terlalu berkepentingan dengan ini. Jadi kalau jenggot yang tebal, ya, kalau jenggot yang tipis, ya, itu harus wajib di sela-sela dengan jari ketika kita membasuh wajah, agar dagunya basah. Karena kalau tidak begitu dikhawatirkan dagunya tidak basah. Seperti itu. Nah, kalau jenggot yang tebal, yang sangat tebal itu, ya, sebagian ulama mengatakan tidak wajib, ya, karena susah, karena tebal sekali. Dan berdasarkan hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza tawaddaa akhadha kafan min ma'in fa'adkhalahu tahta hatkihi, ya, fa khallala bihi al-lihyatahu wa qala hakadha amarani rabbi azza wa jalla. Kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau berwudu, beliau mengambil setelapak air, telapak tangan air, kemudian beliau masukkan ke dalam di bawah dagunya, di bawah jenggotnya, kemudian beliau sela-sela dengan air tersebut lihyanya, jenggot beliau. Wa qala, dan Nabi bersabda, demikianlah atau seperti inilah, ya, Rabbku azza wa jalla telah memerintahkan kepadaku. Nah,
Kemudian yang kedelapan masih fardu, yang masih merupakan kewajiban. Yang kedelapan adalah takhlilu asabi'il yadaini warijlain. Ya, menyela-nyela jari-jari tangan dan jari-jari kaki. Yang sudah kita sebutkan kemarin. Ya, jadi intinya karena yang wajib adalah harus kena semua air. Ya, anggota wuduk kita harus kena air. Maka kalau jari-jari kita yang biasanya itu, kalau yang jarinya agak besar, itu biasanya sela-selanya itu enggak kena air. Kalau cuma disiram begitu, maka harus disela-sela dengan jari lagi. Nah, jadi sela-sela dengan jari. Pakai jari kelingking. Kalau untuk kaki, kita sisipkan jari kelingking tangan kita. Ya. Adapun untuk tangan, jari tangan cukup kita silangkan dengan telapak tangan kanan dan telapak tangan kiri, itu jarinya disilang, langsung disilangkan seperti itu. Itu sudah termasuk menyela-nyela. Kalau untuk jari kaki, kita gunakan jari kelingking tangan kita untuk menyela-nyelanya, agar air sampai di sela-sela. Jangan sampai ada yang tidak kena air. Ini berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, asbigil wudu'a wa khallil bainal asabi' wa balik fil istinsyaq ila an takuna shaiman. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, asbigil wudu', sempurnakanlah wudu, ya. Sempurnakan wudu. Harus kena air semua. Bagian dari anggota wudu itu harus yang diperintahkan dicuci atau dibasuh itu harus kena air semua. Wa khalil bainal asabi', dan selah-selala bagian di antara jari-jari. Selah-selala ya di antara jari-jari kalian, baik jari tangan maupun jari kaki. Dan bersungguh-sungguhlah dalam istinsyaq, kecuali jika kamu sedang berpuasa. Nah, selesai yang ke-8 ini, selesai faraid, fardu wudu. Kemudian masuk yang ke berikut, sunnah. Sekarang sunnah wudu. Nah, sunnah wudu ini perkara-perkara yang kalau kita lakukan, maka wudu kita semakin sempurna dan semakin besar pahalanya. Akan tetapi kalau kita tinggalkan, maka tidak mengapa, boleh ditinggalkan dan wudu kita tetap sah. Yang pertama as-siwak, bersiwak, ya, membersihkan mulut dengan siwak atau dengan menggosok gigi. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak ma'akul wudu. Seandainya tidak memberatkan umatku, maka sungguh aku akan perintahkan mereka untuk bersiwak setiap akan wudu. Nah, jadi hukum siwak, menggosok gigi itu sebelum wudu, itu hukumnya sunnah. Ya. Tapi selayaknya kalau kita mampu, kita kerjakan, ya. Karena kita akan sholat, kita akan menghadap Allah Subhanahu wa taala, akan membaca Al-Qur'an. Yang kemarin kita sudah sebutkan bahwasanya jika seorang berdiri sholat membaca Al-Qur'an, maka malaikat akan mendekat sampai dia menempelkan mulutnya ke mulut ya orang yang membaca Al-Qur'an tadi. Sehingga kita selayaknya membersihkan mulut kita ketika akan sholat, ketika akan membaca Al-Qur'an. Nah, sebelum kita sholat, sebelum kita membaca Al-Qur'an kan kita wudu. Nah, disitulah sebelum wudu kita bersiwak. Kemudian yang kedua, sunnah wudu yang kedua, ghuslul kafaini salasan fi awalil wudu, mencuci kedua telapak tangan 3 kali di awal berwudu. Nah, ini hukumnya sunnah. Jadi kalau kita berwudu, ya kita sudah sebutkan kemarin kan di hadis Utsman, kita cuci dulu telapak tangan kanan dan telapak tangan kiri 3 kali. Nah, ini hukumnya sunnah. Kalau kita wudu dan langsung kita mencuci wajah, ya, tanpa mencuci tangan, itu sudah sah. Ya, jadi hukumnya sunnah. Berdasarkan ya hadis yang telah tetap dari Utsman radhiyallahu anhu, ya, ketika beliau menghikayatkan, menceritakan atau mempraktekkan wudunya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sudah kita bahas kemarin. Beliau mencuci kedua telapak tangannya 3 kali dulu. Tapi ini sekali lagi hukumnya sunnah. Ya. Kalau kita misalnya wudu, airnya cuma sedikit, kira-kira enggak cukup, ya. Kalau kita cuci kedua telapak tangan, maka boleh kita langsung berkumur-kumur dan istinsyak, kemudian mencuci wajah, boleh. Ya.
Karena mencuci kedua telapak tangan di awal wudu hukumnya sunnah. Kemudian yang ketiga, sunnah wudu yang ketiga, al-jam'u bainal madmadati wal istinsyaqi thalathan bi ghurfatin. Menggabungkan antara berkumur-kumur dan menghirup air ke hidung 3 kali itu dengan satu cidukan air. Jadi ketika kita mau berkumur dan istinsyak itu dengan satu cidukan air itu sunnahnya. Jadi langsung ambil air dengan telapak tangan kanan kita satu, langsung dimasukkan ke mulut untuk berkumur-kumur dan dihirup ke hidung untuk istinsyak. Itu dengan satu cidukan air, itu sunnahnya. Tapi kalau kita mau dipisahkan, berkumur sendiri, kemudian istinsyak sendiri, itu tidak masalah, karena ini hukumnya sunnah. Berdasarkan hadis dari Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu, ya, tentang fi ta'limihi, ketika beliau mengajarkan tentang wudunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, annahu tamadmada wastansyaqa min kafin wahidatin fa fa'ala dzalika thalathan, ya, beliau berkumur-kumur dan istinsyak itu dengan satu cidukan telapak tangan air. Jadi tidak dibagi dua, langsung sekali. Kemudian beliau melakukan itu 3 kali. Tapi ini hukumnya sunnah. Kalau kita mau dipisah dengan air yang berbeda juga bisa. Kemudian yang berikut, yang keempat, sunnah wudu yang keempat, al-mubalaghatu fihima li ghairi shaim. Bersungguh-sungguh ketika berkumur-kumur dan istinsyak selain orang yang berpuasa. Ya, tadi sudah kita sebutkan. Jadi istinsyak itu sungguh-sungguh, memang kita hirup air. Ya mungkin agak terhirup dalam itu mungkin agak sakit, ya, tapi lama-lama insya Allah sudah biasa. Begitu juga berkumur-kumur. Jadi air itu ada sebagian yang dia cuma masuk ke mulut dan keluar lagi. Jadi itu tidak disebut berkumur-kumur. Madmado itu adalah memasukkan air ke hidung kemudian menggerak-gerakkannya, ya. Digerak-gerakkan air dalam mulut baru dibuang. Itu sungguh-sungguh. Ada yang cuma masuk buang, tidak dia gerakkan. Terburu-buru kelihatan. Nah, ini kurang tepat. Harus yang sunnahnya itu bersungguh-sungguh. Memang digerak-gerakkan air di dalam mulut seperti kita berkumur biasa. Kalau kita habis makan kan berkumur-kumur. Seperti itu. Ya, dan juga menghirupnya sungguh-sungguh. Ini bagi selain yang tidak puasa. Kalau orang yang berpuasa tidak perlu bersungguh-sungguh, cukup masukkan. Juga jangan dihirup terlalu dalam karena khawatirnya akan terminum. Kemudian yang kelima, sunnah wudu yang kelima, taqdimul yumna alal yusra. Mengedepankan mencuci atau membasuh bagian yang kanan kemudian yang kiri. Itu sunnah hukumnya. Ya, berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu anha, dia mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhibbut tayammuna fi tana'ulihi wa tarajjulihi wa tahurihi, ya, wa tuhurihi fi sya'nihi kullihi. Ya, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu suka mendahulukan yang kanan ketika beliau memakai sandal, ketika beliau tarajjul, menyisir rambut, dan juga ketika beliau bersuci, wudu atau mandi, dan juga pada semua keadaan beliau. Jadi untuk perkara yang baik beliau mendahulukan yang kanan. Begitu juga dalam wudu kita disunnahkan mendahulukan mencuci yang kanan. Tapi ini hukumnya adalah sunnah. Kalau kita dengan yang kiri juga tidak masalah, tidak batal wudu kita, tetap sah wudu kita kalau kita memulai dengan yang kiri dulu. Tapi ingat ya, berpegang kepada sunnah, meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini penuh dengan keberkahan. Ya, akan diberkahi amal kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau itu muncul dari kecintaan kita kepada sunnah Nabi, ya, kita akan semakin menambah iman kita kepada Allah. Jadi meskipun hukumnya sunnah, tetap usahakan kita jalankan.
Kemudian yang keenam, sunnah wudu yang keenam. Juga tadi dalil yang mendahulukan kanan dan kiri itu berdasarkan hadis Utsman bin Affan yang sudah kita baca kemarin ya. Utsman bin Affan memulai dari yang kanan semua, kanan baru kiri. Ya, jadi 3 kali di kanan, baru 3 kali di kiri. Jadi bukan kanan kiri kanan kiri kanan kiri, bukan ya, salah. Misalnya cuci tangan, kanan 1 kali, baru pindah kiri 1 kali, baru ulang kanan yang kedua, kiri yang kedua. Ya, itu salah. Yang benar adalah selesaikan dulu kanan semuanya, baru setelah itu yang kiri. Kemudian yang keenam, ya, sunnah wudu yang keenam, ad-dalku, menggosok, ya, menggosok anggota wudu, ya. Jadi bukan cuma disiram begitu, tapi digosok, ya, digosok dengan tangan kita, telapak tangan. Ini pun hukumnya sunnah, tidak wajib. Kalau kita tidak gosok pun tidak apa-apa, tapi sebaiknya digosok agar lebih merata airnya. Apalagi kalau airnya cuma sedikit, ya, airnya cuma sedikit, sebaiknya digosok bagian anggota wudu yang kita sedang cuci. Berdasarkan hadis Abdullah bin Zaid, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam ata bi sulusi muddin fatawaddu'a faja'ala yadulluka faja'ala yadulluku dzara'ihi, ya, dzara'ihi. Ya, faja'ala yadulluk, ya, dzira'ihi, afwan, dzira'ihi. Kata Abdullah bin Zaid bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dibawakan kepada beliau seperempat sok, ya, dari air. Kemudian beliau berwudu. Jadi beliau berwudu dengan 1 mud air, seperempat sok. 1 mud air itu 2 telapak tangan. Jadi antuna menciduk air dari bak dengan 2 telapak tangan yang disatukan, itu namanya 1 mud. Kalau 1 sok 4 mud, berarti 4 kali. Begitu. Ya, jadi sedikit, ya. Ya, dahulu memang susah air, sulit air. Cuma sedikit, cuma 1 mud. Nabi berwudu itu cuma dengan 1 mud. Maka beliau ketika berwudu dengan air yang sedikit tersebut, beliau menggosok, ya, dzira'ihi, ya, hasta beliau. Jadi ketika mencuci hasta itu dari ujung jari sampai siku itu namanya hasta, ya, hasta. Jadi ketika beliau mencuci tangan beliau karena airnya sedikit, beliau gosok, ya, digosok-gosok agar merata. Nah, tapi ini hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah, terutama ketika air sedikit. Tapi kalau airnya banyak, apalagi kita dari keran sudah mengalir semua, maka tidak digosok, tidak mengapa. Kemudian yang ketujuh, taslisul ghusli, mentiga-kalikan dalam membasuh. 3 kali dalam membasuh. Ya. Jadi membasuh anggota wudu itu semuanya itu yang wajibnya cuma 1 kali. Membasuh wajah, membasuh kedua tangan sampai siku-siku, membasuh kepala, mengusap kepala dan membasuh kaki, itu wajibnya cuma 1 kali, yang wajibnya. Kalau kita melakukannya cuma 1 kali, itu sudah sah wudu kita. Nah, adapun mentiga-tiga kali kan, itu adalah hukumnya sunnah dan lebih sempurna tentunya, lebih sesuai dengan caranya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Li hadisin, berdasarkan hadis Utsman, ya, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam tawaddu'a thalasan. Ya. Dan berdasarkan hadis Utsman kemarin yang kita baca, ya, beliau berwudu 3 kali.
Wa qad sahha annahu sallallahu alaihi wasallam tawaddu'a marratan wa marrataini. Dan juga telah sahih, ada dalil yang sahih bahwasanya Nabi juga pernah berwudu sekali-sekali. Maksudnya cuma satu kali, dicucinya cuma sekali. Mencuci wajah cuma satu kali, kemudian mencuci kedua tangan sampai siku-siku cuma satu kali, mengusap kepala satu kali, mencuci kaki satu kali, pernah. Dan juga marrataini, pernah juga dua kali. Nah, ini pernah dilakukan oleh Nabi semuanya. Pernah cuma satu kali, pernah cuma dua kali, pernah tiga kali. Tapi yang 3 kali ini kata para ulama yang paling banyak. Nabi melakukannya adalah 3 kali ini yang paling banyak. Sehingga yang sunnah yang paling sempurna adalah 3 kali. Ya, kecuali kepala. Kepala sunnahnya yang paling bagusnya 1 kali. Itu. Wa yustahabbu tikraru mashil ra'si ahyanan. Dan juga disunahkan, disukai sekali-kali kata beliau mengulang mengusap kepala itu, walaupun bukan cuma sekali, boleh. Tapi kadang-kadang ahyanan. Ya kan kemarin kita sudah pelajari mengusap kepala 1 kali. Tapi terkadang boleh kita lebih dari 1 kali boleh. Lima so'an Utsman anahu tawaddu'a famasa ra'sahu salasan. Wa qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawaddu'a hakadha. Karena ada juga hadis yang sahih dari Utsman bin Affan, beliau berwudu kemudian mengusap kepalanya 3 kali. Nah, jadi diusap kepalanya 3 kali. Dan Utsman mengatakan setelah itu saya melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwudu seperti ini. Nah, jadi untuk kepala yang paling utamanya 1 kali. Kemudian boleh terkadang lebih dari 1 kali, 3 kali boleh. Adapun anggota badan yang lain, yang paling utama adalah 3 kali, tapi boleh juga 2 dan 1 kali boleh. Nah, seperti itu. Jadi kebalikan kalau kepala dengan anggota tubuh yang lain, anggota wudu yang lain. Maka tidak usah kaget kalau ada orang kita lihat membasuh kepala 3 kali, mengusap kepala 3 kali. Karena memang ada sunahnya. Ya. Atau tidak usah kaget ketika kita melihat orang wudu cuma satu kali, dia cuci anggota wudu yang lain, atau cuma 2 kali. Ya, ini juga boleh. Tapi yang tidak boleh kata para ulama 4 kali. Kalau sudah 4 kali bid'ah. Karena Nabi tidak pernah ada riwayat membasuh lebih dari 3 kali. Ya, maksimalnya 3 kali. Kemudian yang ke-8, sunnah wudu yang ke-8, tartib. Tartib itu berurutan. Jadi sesuai dengan yang urutannya yang ada dalam Al-Qur'an. Ya, sesuai yang ada dalam hadis. Ya, itu tartib. Jadi Al-Qur'an kan tadi kata Allah mencuci wajah dulu nomor 1, kemudian yang kedua tangan sampai siku, yang ketiga mengusap kepala, yang keempat mencuci kaki. Ini tartib urutannya, ya. Wajah, tangan, kepala, kaki. Tapi di sini kata beliau memasukkan ini dalam sunnah. Berarti kalau terputar-putar tidak mengapa menurut penulis Al-Wajiz. Adapun pendapat yang lain yang insyaallah yang lebih selamat, lebih kuat adalah yang mengatakan bahwa tartib berurutan dalam membasuh wudu ini, membasuh anggota wudu itu hukumnya wajib, termasuk fardu. Ya, jadi sebagian ulama mengatakan ini termasuk wajib atau fardu. Jadi kalau kita wudu terbolak-balik tidak boleh, tidak sah. Misalnya kita wudu dulu, kita langsung mencuci tangan, baru itu wajah, baru itu kaki, baru itu kepala, terbolak-balik ini tidak boleh, tidak sah wudu menurut sebagian ulama. Dan insyaallah inilah pendapat yang lebih aman, begitu kan? Sesuai dengan apa yang kita baca dalam Al-Qur'an urutannya, atau yang kita dipraktikkan oleh Nabi. Nabi mempraktikkan seperti itu. Tapi ulama yang lain mengatakan sunnah saja, termasuk penulis Al-Wajiz ini. Karena beliau mengatakan ada hadis dari seorang sahabat Miqdam bin Ma'di Karibah
dia mengatakan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam didatangkan air wudu. Kemudian beliau berwudu dan mencuci kedua telapak tangannya 3 kali. Kemudian membasuh wajahnya 3 kali. Kemudian membasuh hastanya, tangannya dari ujung jari sampai siku 3 kali. Kemudian beliau berkumur-kumur dan memasukkan air ke hidung, istinsyak, dan membuangnya 3 kali. Kemudian mengusap kepalanya dan juga telinganya. Nah, dia ini ada terputar di dalam hadis ini, ya. Dari membasuh wajah, kemudian membasuh tangan, baru itu Nabi berkumur-kumur. Nah, sehingga dari sini dikatakan bahwasanya itu hukumnya sunnah saja. Tapi wallahu alam, yang lebih selamat dalam rangka keluar dari perselisihan para ulama, kita tetap berwudu sesuai dengan urutan yang disebutkan dalam Al-Quran dan yang disebutkan dalam hadis kemarin Utsman. Itu urutannya seperti itu. Itu yang ke-8. Kemudian sunnah yang ke-9, ad-du'a'u ba'dahu, berdoa setelah berwudu, ya. Berdoa setelah wudu ini hukumnya sunnah. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma minkum min ahadin yatawaddau fayusbiqul wudu'a, tsumma yaqulu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh illa futihat lahu abwabul jannah ats-tsamaniyata yadkhulu min ayyuha syaa." Zada Tirmizi, Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin. Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin. Ya. 9 ini berdoa setelah wudu, itu sunnah. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada seorang di antara kalian yang dia berwudu dan memperbagus wudunya, kemudian setelah itu dia berdoa mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, wahdahu la syarikalah, satu-satunya dia, tidak ada sekutu baginya, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan saya bersaksi adalah bahwasanya Muhammad adalah hamba dan rasulnya. Kalau dia baca itu, kata Nabi setelah wudu, maka futihat lahu abwabul jannah, akan dibukakan padanya 8 pintu surga. Dia akan masuk dari mana saja yang dia kehendaki. Subhanallah. Ini amalan yang sangat ringan, sangat mudah, tapi pahalanya sangat besar. Dia akan dibukakan pintu surga nanti di hari kiamat nanti. 8 pintu surga, terserah dia mau masuk dari mana. Dan setiap pintu surga itu yang 8 itu punya tentu karakteristik dan kenikmatan masing-masing. Maksudnya dari mana? Insyaallah. Ya, sangat mudah doanya setelah wudu yang sudah kita hafal. Ya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Cuma seperti itu. Nah, di dalam riwayat yang lain, ya, Imam Tirmizi menambahkan, Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin. Jadi setelah membaca tadi, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, kemudian membaca lagi, Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin. Ya Allah, ij'alni, jadikanlah aku minat tawwabin, termasuk orang-orang yang suka bertobat. Waj'alni, dan jadikanlah aku minal mutatahhirin, termasuk orang-orang yang suka bersuci, membersihkan diri. Nah, ini doa yang sudah kita hafal bersama, maka selayaknya tidak kita tinggalkan. Meskipun hukumnya sunnah, tapi ini sangat rugi kalau kita tinggalkan. Ya, bayangkan kalau kita berwudu setiap hari 5 kali minimal, ya, berapa wudu dalam 1 bulan, 1 tahun, bertahun-tahun kita wudu, kita selalu baca doa ini, masya Allah. Doa yang kandungannya sangat besar, tauhid, ya, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin. Itu doa setelah wudu. Dan juga ada doa yang lain di sini yang Nabi ajarkan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang berwudu, ya, kemudian dia mengatakan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta
astaghfiruka wa atubu ilaik. Barang siapa yang membaca doa tersebut, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, kutiba fi raqi fi qiqqin, akan ditulis di dalam suatu catatan amal. Doa yang dia baca tadi akan ditulis di dalam suatu catatan amal. Tsumma tubi'a bitabi. Kemudian catatan amal tersebut yang isinya doa tadi itu distempel, ditutup, dikunci, dan tidak dibuka stempel tersebut sampai hari kiamat. Jadi dibukanya nanti hari kiamat. Dan itu amal spesial, ya. Allah tulis di catatan amal tertentu, di kitab tertentu, terus ditutup, dikasih stempel. Ya, cuma ada satu amalan itu di situ. Nah, nanti bukanya kapan? Ketika hari kiamat nanti, Masya Allah, ya. Ini doa tadi. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maha suci Engkau ya Allah, dan ya aku memujimu, aku bersaksi tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau. Aku memohon ampun kepadamu, aku beristighfar kepadamu dan mohon ampun kepadamu dan bertobat kepadamu. Nah, subhanallah, ya. Doa yang sangat ringan kita baca setelah berwudu. Kemudian sunnah wudu yang ke-10 yang terakhir, itu salatu raka'ataini ba'dahu. Salat 2 rakaat setelah wudu, setelahnya, ya. Salat 2 rakaat setelah wudu. Ini yang dikenal dengan salat sunnah wudu, ya, 2 rakaat. Berdasarkan hadis Utsman kemarin yang sudah kita baca, ketika beliau berwudu, setelah itu beliau salat 2 rakaat, ya. Kemudian beliau mengatakan, ra'aitu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam tawaddu'a nahwa wudu'i hadza. Saya melihat Rasulullah berwudu seperti wuduku ini. Kemudian beliau bersabda, Nabi bersabda, man tawaddu'a nahwa wudu'i hadza tsumma qama rak'ataini tsumma qama faraka'a rak'ataini la yuhadditsu fihi ma nafsuhu ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berwudu seperti wuduku ini, kata Nabi, kemudian dia berdiri salat 2 rakaat, yang dia khusyuk, tidak bercerita jiwanya di dalam salat tersebut, maka ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, akan diampuni dosanya yang telah lalu. Ya, dan juga berdasarkan hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Bilal. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Bilal setelah salat subuh. Ya, jadi Nabi berkata kepada Bilal radhiyallahu anhu setelah salat subuh, ya Bilal, wahai Bilal, akhbirni bi arja amalin amiltahu fil Islam fa ini samitu daffan alaika baina yadayhi fil jannah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Bilal, coba kamu ceritakan padaku, ada amal apa yang paling engkau harapkan dalam Islam? Amal apa yang menjadi andalanmu dalam Islam ini? Karena sungguh aku telah mendengar 2 suara langkah telapak sandalmu, ya, 2 suara sandalmu itu di hadapanku pada hari kiamat. Masya Allah. Jadi Nabi tanya, amal apa sih andalanmu? Kok sampai di hari kiamat, di surga itu, di hari kiamat aku mendengar 2 langkah sandalmu di surga. Subhanallah. Ini juga termasuk tazkiyah bahwasanya Bilal termasuk penghuni surga, termasuk seorang sahabat yang disebutkan namanya sebagai penghuni surga. Ya, Nabi SAW itu sangat mengenal para sahabat. Ya, beliau bisa mengenal siapa ini sahabat ini dengan suara langkah kakinya. Tentu sahabat yang akrab dengan beliau, kan sahabat itu banyak, ya, ratusan ribu. Tapi yang akrab, yang selalu berada di sisi beliau, yang selalu dengan beliau, itu beliau tahu ciri-ciri mereka. Ya, seperti kita kan, kalau punya teman terkadang kita tahu dia dari jauh, dari suara kaki itu kita tahu dia ini, si fulan ini, walaupun kita tidak lihat atau belum melihat orangnya. Ya, begitu juga Bilal. Nabi di surga mendengar suara sandalnya Bilal. Maka ditanya Nabi, apa sih amalmu yang paling engkau banggakan, paling engkau harapkan, andalanmu? Maka kata Bilal, ma amiltu amalan arja indi anni lam adhur tahuran fi sa'atin min lail aw naharin illa sulaitu bidzalika at-tuhur ma kutiba li an usalliya. Kata Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu,
tidak ada amal yang paling aku banggakan, paling aku harapkan kecuali apa? Tidaklah aku bersuci dengan suatu wudu, ya, kapan saja pada malam hari atau siang hari, kecuali aku sholat 2 rakaat dengan wudu tersebut. Nah, jadi masya Allah, setiap wudu beliau sholat 2 rakaat, tak pernah beliau tinggalkan. Nah, ya, ma kutibil an usolliya, ya, sesuai dengan kemampuanku untuk sholat, kata beliau. Nah, jadi ini sangat ditekankan sholat 2 rakaat setelah wudu, masya Allah. Inilah wudu yang sempurna. Kita melakukan syarat-syaratnya, kewajiban-kewajibannya, kita lakukan sunnah-sunnahnya, ya, berdoa setelah wudu, dilengkapi, disempurnakan dengan sholat 2 rakaat setelahnya, maka sungguh sempurna wudu yang kita lakukan, masya Allah, ya. Pahalanya begitu besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, alhamdulillah kita telah menyebutkan 2 pembahasan, yaitu syarat-syarat wudu dan juga fardu-fardu wudu dan juga sunnah-sunnah wudu. Kemudian nawaqiduhu, pembatal wudu, insyaallah kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang insyaallah, ya, pembatal wudu. Nah, demikian, sebelum kita akhiri ada yang ditanyakan? Ya Ustaz, bahasanya yang di doa itu ada yang terakhir dalam dia sambung dengan solihin itu, Kak, bagaimana itu? Yang bagaimana? Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma ja'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas sholihin. Oh iya. Bagaimana Ustaz? Wallahu a'lam, ana belum mendapati hadis yang ada tambahan seperti itu. Nah, kalau kita kaidahnya, kalau kita belum yakin, maka kita tinggalkan. Kan belum yakin apakah benar ada hadisnya. Tapi yang pasti di sini hadisnya, ya, cuma sampai waj'alni minal mutatahhirin. Nah, jadi kaidah dalam kita beragama, kalau ada suatu amal yang kita belum tahu amal ini, baik itu amal lisan, bacaan doa, atau amal-amal yang lain yang kita belum tahu dalilnya, sebaiknya kita tinggalkan. Seperti itu. Baik. Ada lagi? Baiklah, kalau sudah tidak ada, kita istirahat sekitar 10 menit. Insyaallah kita akan lanjutkan dengan nahwu. Kita periksa dulu PR-nya, baru kita lanjutkan dengan tasrif, ya. Jadi hari ini kita tasrif, tapi kita periksa dulu PR nahwu, nanti baru kita lanjut tasrif. Demikian. PR dikumpul Ustaz? Dipegang dulu. Pegang dulu, nanti kita bahas sama-sama, baru itu dikumpul. Nah, demikian. Barakallahu fikunna. Kita akhiri. Subhanakallahumma wa hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa